Ya, grafik performa timnas sepak bola Indonesia usai menjadi runner-up AFF Cup akhir tahun lalu dinilai menurun. Fakta terakhir terlihat dari hasil SEA Games Hanoi serta uji coba internasional kontra Bangladesh. Kini tim asuhan Sintayong sedang mempersiapkan diri untuk bertarung pada kualifikasi Piala Asia 2023. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Halo, selamat malam Pak Ketum. Malam, Assalamualaikum, salam olahraga. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Ketum, kita sudah tahu di informasi sebelumnya bahwa skuad Garuda sudah tiba di negara tempat di mana diselenggarakannya kualifikasi Piala Asia 2023. Bagaimana update terkini dari tim di sana, Pak? Terima kasih, Pak. Hari-hari tim kepelatihan melaporkan kepada saya berkaitan dengan perkembangan anak-anak di Kuwait ya, perkembangan kedatangan, latihan ya. Yang menjadi krusial adalah suhu udara yang cukup panas. Ya. Jadi sampai 42 itu kalau siang hari. Agak lumayan kalau latihan malam antara 25 sampai 32. Saya bilang ya harus menyesuaikan memang negara itu suhunya demikian gitu. Yang lain-lain saya rasa oke ya, mereka sudah bisa latihan dengan baik di lapangan. Bahkan tadi lihat disemprot dengan dengan air agar menurunkan posisi panas yang ada. Jadi insya Allah semuanya dalam keadaan on the track latihannya. Sekali hanya suhu saja ya. Kendalanya hanya suhu saja. Selain itu, kemarin saat masih di tanah air, tim nasional juga melakukan sejumlah uji coba dan juga latihan bersama. Ada juga hasil dari SEA Games Hanoi kemarin yang dinilai tidak sesuai dengan target. Apa saja kemudian evaluasi dari federasi melihat capaian timnas senior hingga pertengahan tahun ini dan target di kualifikasi Piala Asia 2023 apa? Target realistisnya Pak Ketum? Target dulu itu kita lolos ke babak berikutnya, tapi dengan komposisi lawan kita di dalam satu grup cukup berat ya. Jadi kita harus memberikan semangat kepada anak-anak dan Sintayong bahwa publik atau rakyat Indonesia menunggu apa yang diinginkan oleh kita semua. Jadi itu sebetulnya ya. Kita melihat memang cukup berat, tapi kembali karena harapan kita adalah bisa lolos ya dari grup tersebut. Kemudian beberapa saat lalu kan prestasi kita cukup tidak sesuai harapan. Seperti SEA Games kemarin kan, itu hanya mendapat tali perunggu, medali emas. Kemarin lawan Bangladesh juga kemudian hanya 0-0, padahal peringkatnya jauh di bawah kita ya. Sehingga tidak turun peringkat FIFA-nya gara-gara bermain imbang. Kita harapkan kemarin memang menang gitu, tapi ternyata bermain imbang. Artinya ada sesuatu yang mesti dievaluasi nanti begitu kembali, karena kemarin kita tidak sempat sama Sintayong keburu latihan dan berangkat ke Kuwait. Kita tunggu setelah kembali akan kita tanyakan secara terperinci. Tapi waktu di Bandung memang kita sempat diskusi sedikit kepada Sintayong. Saya bilang apa yang terjadi? Sebetulnya kita mengharapkan dia hanya melatih U20 sebetulnya. Dari dulu memang begitu untuk World Cup. Tapi ternyata Sintayong membawahi kelompok umur dari mulai 20, 23 dan senior. Jadi menurut kami agak sedikit keteteran lah ya. Tapi oleh sebab itu nanti kita akan melakukan evaluasi atau diskusi kembali dengan Sintayong. Ya. Artinya sudah disadari oleh federasi ya Pak bahwa Coach Sintayong ini karena menangani beberapa tim, ada tim senior dan juga tim kelompok umur, ini menjadi salah satu celah begitu sehingga ada penurunan performa. Ya, dari dulu sudah saya sampaikan ke yang bersangkutan. Saya bilang kenapa membawahi 3 kelompok umur kan nggak gampang ini. Tapi teman-teman ngotot terus karena melihat perkembangan dari mulai usia 20, 23 sampai senior. Karena katanya pemain senior berasal dari U23, U23 berasal dari U20. Itu kata yang bersangkutan. Sehingga waktu dapat EXO kita luluskan permintaan bersangkutan. Ternyata sekarang kan kelihatan cukup kewalahan saya lihat menangani itu. Dan ini yang nanti kami diskusikan dengan yang bersangkutan. Federasi sih sudah bulat mintanya
rapat EXO kemarin mintanya untuk U20 saja, yaitu mempersiapkan tahun depan Piala Dunia. Tapi kita belum tahu diskusi nanti dengan yang bersangkutan Sinteyong, sehingga nantinya kami inginkan fokus ya ke 20. Paling tidak kalau harus satu dari kelompok umur ya dia dengan senior lah ya. Tapi kita berfokus kepada U20 sebetulnya karena sekarang dipersiapkan di Kuwait sekarang kan untuk pertandingan nanti di World Cup nanti gitu. Ya Mas. Baik. Yang menarik juga Pak Ketum, ini soal striker tengah ya, striker tengah lokal yang menjadi salah satu perhatian dari pecinta sepak bola tanah air. Kita lihat kemarin Muhammad Ridwan cukup kesulitan ketika dijadikan target man begitu. Apakah dari PSSI sendiri sebagai federasi akan membuat regulasi untuk klub-klub yang berkompetisi di liga profesional, misalnya melarang penggunaan striker tengah yang dari asing begitu? Ini kita harus komunikasikan dengan pemilik klub karena mereka sekarang kan sudah mengontrak pemainnya ya, sudah ada kontrak. Tapi nanti mungkin berikutnya kita akan diskusikan karena memang sesuai dengan yang disampaikan oleh Sinteyong maupun beberapa pengamat sepak bola demikian. Tapi yang jelas kali ini belum bisa ya karena sudah kontrak. Tapi namun demikian kita akan diskusikan maksimal nanti berkaitan dengan beberapa striker asing yang ada di klub-klub yang ada di Indonesia khususnya Liga 1 ya. Ini juga yang ramai diperbincangkan soal proses naturalisasi. Ada 2 pemain yang kemarin sejatinya ditunggu-tunggu oleh para pecinta sepak bola, ingin dilihat begitu permainannya. Bagaimana prosesnya Pak Ketum hingga saat ini? Memang administrasi naturalisasi tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya. Harus ada proses yang dilalui beberapa jenjang, mungkin ada siklusnya itu dari mulai kita ke Menpora, kemudian ke Kumham balik lagi ke Seknap balik lagi ke Presiden, ke DPR, lagi itu cukup panjang. Kita tidak mau permasalahan makro ada kembali di naturalisasi kita. Jangan ketahuan betul-betul garis keturunan 2 pemain Sandi dengan Jordi ini betul-betul ada. Mungkin kita sudah pastikan ada, tapi harus ada autentifikasinya, harus ada buktinya. Mako kan waktu itu ada keturunan ternyata sampai sekarang nggak ada. Untung 5 tahun dia berturut-turut main Indonesia sehingga yang menjadi naturalisasi. Sebab itu mohon bersabar. Semua juga ingin melihat Rodi dan Sandi bermain di kita. Jadi mohon bersabar, kita serahkan kepada yang sedang memproses sehingga nantinya betul-betul naturalisasi bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada ya. Artinya ini sedang menunggu administrasi saja ya Pak Ketum ya? Ya kita tunggu ya karena sekali lagi kita tidak ingin ada kesalahan administrasi yang nantinya menjadi celah untuk mencari kesalahan yang bersangkutan sehingga merugikan kita baik federasi maupun negara. Artinya tidak di makro ternyata ada, kita gegabah mengatakan ada ternyata tidak ada. Itu harus dicek di Jukcapil segala macam. Dan sekarang prosesnya sudah berjalan. Doakan saja semoga cepat selesai dan bisa bergabung dengan teman-teman timnas lainnya. Baik, proses naturalisasi pemain yang punya darah Indonesia sedang dilakukan, kemudian juga memilih pelatih sekelas Sintayong. Yang menjadi heboh juga di akhir pekan kemarin adalah statement dari Sintayong kepada media Vietnam yang mengungkapkan bahwa soal etos kerja pemain Indonesia ini dinilai kurang keras begitu, kurang rajin begitu. Sintayong juga menyebut bahwa tidak mau berkorban 100% demi karirnya. Apakah PSSI melihat ini sebagai problem yang sama dengan yang dilihat oleh pelatih Sintayong? Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan pembinaan pemain usia muda? Karena ini menjadi salah satu kunci kita selain punya liga yang bagus, tapi juga bisa menghasilkan pemain-pemain muda yang bisa bermain di timnas. Ya, saya belum melihat ke sana ya. Tapi kalau Sintayong punya pendapat gitu, ya tingkatkan dong. Itu kan pelatih. Ya. Bagaimana memberikan support semangat kepada anak-anak. Nah, selain ketua umum yang terus memberikan perhatian kepada anak maksimal saya barang di bus, masuk ke ruang ganti pakaian, hotelnya kita buat bagus. Bajunya kita kasih yang baru, sepatunya kita siapkan, bonus kita siapkan. Nah itu di bidang pelatih silakan tingkatkan. Ya saudara Sintayong mungkin bisa tingkatkan
semangat mereka untuk betul-betul mempunyai tanggung jawab tinggi dalam permainan tiap membela timnasnya. Baik. Kemudian pembinaan usia muda kita sudah berjalan ya. Elektro akademik ya, kemudian yang lain piala-piala Suratin dan sebagainya itu sudah menemukan bibit yang cukup bagus. Nah ini nanti kan yang akan masuk ke klub menjadi profesional. Di situ nanti mungkin terlihat bagaimana dipilah-pilah mana yang akan dibawa ke timnas atau tidak. Tapi kita sudah berjalan seperti sekarang kemarin yang pertandingan tadi malam ya lawan Meksiko. Kita tahu lah cukup bagus lah anak-anak. Tapi memang sekali lagi ada beberapa pemain yang mungkin akan juga lakukan naturalisasi oleh Sintayong yang sudah diajukan ke kami. Sehingga mungkin ada tambahan nanti pemain untuk U20 pada World Cup tahun depan ya. Baik, terakhir singkat saja Pak Ketum, jika kontrak Sintayong akan berakhir, apakah kemudian PSSI akan memperpanjang? Kita lihat perkembangan nanti, kan kontraknya kan 4 tahun, 2023 akhir. Kita lihat, kita rapatkan, kita evaluasi, tergantung hasil rapat nanti. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan sudah bergabung bersama kami pada Sports Corner on Connected. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam olahraga.